Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang dengan hidayahnya dan inayahnya kita masih dapat berubudiyah kepadanya. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membagi akhlak itu kepada beberapa bagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Khalik. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Di antara yang penting dari akhlak kepada makhluk itu adalah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Di dalam firman Allah dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Kemudian Nabi dalam satu kesempatan mengatakan bahwa saya adalah yang paling takwa di antara kamu. Itu artinya Bapak dan Ibu, tidak ada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini melainkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Diakui tidak hanya oleh orang Islam, tetapi juga oleh orang non-Muslim sekalipun. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang-orang non-Muslim itu jujur dia menilai siapa manusia terbesar dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, jawabnya pasti Muhammad. Tetapi memang banyak yang tidak jujur, yang kemudian tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW lah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Ada seorang penulis Bapak dan Ibu, seorang Barat, dia menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Namanya Michael Hart. Dia tidak seorang Muslim. Berani dia meletakkan Nabi Muhammad di urutan pertama, yang paling besar pengaruhnya di dunia ini, yang paling berpengaruh terhadap peradaban kehidupan manusia. Nabi Isa berada di urutan ketiga. Nabi Musa alaihissalam berada di urutan 40. Artinya Bapak dan Ibu, dia akui
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, maka pada kesempatan ini kita akan awali atau akan mulai tentang akhlak kepada makhluk ini, yakni akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan bahagian dari rukun iman kita. Rukun iman yang 6. Bapak dan Ibu, paling tidak akhlak kepada Nabi ini ada 7. Perlakuan kita kepada Nabi itu paling tidak ada 7. Yang pertama, reda beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering kita ucapkan Bapak dan Ibu, pengakuan reda beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Nabi pernah mengajarkan kepada kita tentang iman kepadanya, tentang keridaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Ini yang pertama. Akhlak yang pertama kepada Nabi SAW itu adalah ridha, beriman kepada Nabi SAW. Bahagian dari rukun iman yang 6. Kalau sudah dilandasi dengan keridaan itu Bapak dan Ibu, iman kita kepada Nabi, insya Allah ringan bagi kita mengerjakan apa yang diperintahkannya, ringan bagi kita mengikuti sunnahnya. Karena apa? Karena ada keridaan dalam hati beriman kepada Nabi SAW. Tetapi kalau keridaan ini tidak ada Bapak dan Ibu, kadang-kadang ringan perintah yang diberikan oleh Nabi, terasa berat bagi kita untuk mengerjakannya. Kenapa? Tak ada keridaan di dalam hati. Ini yang pertama, yang penting, akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah mencintai dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, surat ke-9 ayat 24, di situ Allah menjelaskan kepada kita tentang siapa yang paling berhak untuk dicintai. Al-Quran surah 9, yaitu surah At-Taubah ayat 24. Di sini Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih
wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah? Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini peringatan dari Allah, Bapak dan Ibu. Apabila kita lebih mencintai bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga, harta kekayaan, semua yang bersifat duniawi, Bapak dan Ibu, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ancam. Allah akan memberikan keputusan yang berat. Dan di ujung ayat ini dikatakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Digolongkan oleh Allah orang-orang yang lebih mencintai yang lain daripada mencintai Allah dan Rasulnya kepada golongan yang fasik, dan Allah tidak beri petunjuk pada mereka. Ini yang kedua, Ibu. Akhlak kepada Rasul itu adalah mencintai dan memuliakannya. Lalu bagaimana cara mencintai dan memuliakannya? Tentu saja mengikuti, menauladani Nabi SAW itu. Memberikan ucapan-ucapan yang mulia kepadanya. Yang ketiga, akhlak kepada Nabi itu adalah mentaatinya. Mentaati Rasul itu di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, wajib hukumnya. Mutlak sifatnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar ayat Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, atau kita ambil Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatilah olehmu Allah dan taatilah olehmu Rasul. Ada kalimat ati'u, kedua-duanya pakai ati, itu berarti mutlak, tanpa tawar-menawar. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya laksanakan, apa saja yang dilarangnya tinggalkan. Berbeda dengan kepada ulil amri, di sana tidak ada kalimat ati wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Mentaati pemimpin itu, Bapak dan Ibu, tidak sama dengan mentaati Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul itu mutlak sifatnya, tanpa tawar-menawar, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi kalau wa ulil amri minkum, berlaku kaidah yang mengatakan selama ulil amri itu mentaati Allah dan Rasulnya,
kecek orang tua-tua, raja adil, raja disembah, raja lalim, raja tak adil, raja disanggah. Kalau raja, kalau pemimpin tidak mutlak sifatnya, tetapi kalau mentaati Allah dan Rasul itu mutlak. Ahli tafsir mengatakan itu makna kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pada atiullah, pada Allah ada di situ perintah atiu, pada Rasul juga ada perintah atiu. Tetapi ulil amri minkum, mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul, wajiblah bagi kita taat kepadanya. Tetapi apabila pemimpin sudah menyalahi, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak pula ada kewajiban untuk mentaatinya. Kepada Rasul mutlak sifatnya Bapak dan Ibu, mengikuti apa saja yang diperintahkannya dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya tanpa pilih-pilih. Kadang kita Bapak dan Ibu, kalau ada perintah dari Rasul yang menguntungkan ke diri kita, baru kita kerjakan. Tapi kalau rasanya akan rugi pula kita rasanya secara duniawi, kita enggan melaksanakannya. Itu belum mencerminkan akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW. Nan kabar tu bu, nan ketiga, nan ketiga, nan kampe lain. Nan kampe itu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Salawat itu sama dengan doa, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi SAW dan berikanlah doa keselamatan buat dia. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita menyebut Nabi Muhammad, haruslah diiringi di belakang dengan sallallahu alaihi wasallam. Selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keselamatan untuknya. Ini yang keempat, senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka dengan salawatnya itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini imbalan orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi SAW. Apa arti salawat itu tadi ibu-ibu? Adalah doa
Doa apa? Doa bagi keselamatan Nabi SAW di alamnya yang ada sekarang ini. Orang yang berselawat satu kali ke Nabi SAW, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka Bapak dan Ibu, ketika ada ustaz misalnya atau buya mengucapkan di hadapan kita Nabi Muhammad, maka kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita diam saja, rugi kita. Kurang baik akhlak kita kepada Nabi, tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Itu yang keempat. Kemudian ibu-ibu yang kelima, akhlak kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah menghidupkan sunnahnya. Apa saja sunnah Nabi itu? Nah, misalnya Nabi mengatakan an-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Nabi adalah sunnah. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Ini ketika ada, ya ibu-ibu, ketika ada beberapa orang sahabat datang kepada Aisyah, ya, dia ingin mengetahui seberapa mulianya akhlak Nabi ini. Dan ketiganya itu merasa pula bahwa dia memiliki akhlak yang sama pula dengan Nabi, ketaatan yang tinggi yang sama dengan Nabi. Jadi ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Dia ingin memperlihatkan ataupun mengetahui seperti apa ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia datang, dia tidak mendapati Nabi di rumah. Yang didapatinya hanyalah Aisyah. Yang satu mengatakan, menceritakan tentang ketaatannya itu, bahwa dia akan sholat malam terus menerus dan tidak tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan bahwa dia akan berpuasa terus menerus tanpa pernah berbuka. Yang satu lagi mengatakan dia tidak akan kawin-kawin selamanya, karena dia hidup semata-mata beribadah kepada Allah. Nah, di sinilah Nabi mengatakan yang tadi itu. Ya. Ketika keesokan harinya bertemu dengan Nabi, sahabat yang bertiga tadi, lalu Nabi bertanya, apa iya kamu kemarin berkata begini-begini? Ketahuilah, kata Nabi, ya, saya adalah orang yang paling taat kepada Allah di antara kalian. Saya salat malam, saya juga tidur, kata Nabi. Saya puasa, saya juga berbuka, tidak puasa terus menerus. Dan saya juga menikah. An-nikah itu, kata Nabi, adalah sunnati. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang membencinya, maka dia bukan dari golonganku. Itu salah satu contoh menghidupkan sunnah Nabi. Contoh itu, ibu. Nah, karena ada pula kecenderungan masyarakat modern, dia tak ingin kawin-kawin ini. Ya. Dia hidup sendiri-sendiri saja. Tak mau dia.
Mereka merasa bahwa perkawinan itu hanya beban bagi mereka. Tetapi di barat sana, Bapak dan Ibu, akhlak kepada Nabi itu menghendaki kita menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi yang lain, sama-sama kita tahu puasa Senin Kamis misalnya, Ibu. Itu adalah sunnah Nabi yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka bagi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi itu puasalah. Nabi itu salat malam, salat malam pula kita. Nabi itu menyayangi fakir miskin dan anak-anak yatim, maka sayangi pula lah anak-anak yatim, fakir miskin. Itu adalah bahagian dari sunnah Nabi yang terpenting yang kita mesti hidupkan. Di dalam hadis riwayat Hakim juga Nabi pernah mengatakan agar kita berpegang teguh selalu kepada sunnahnya itu. Taraktu fikum amrain intama saktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka, kata Nabi. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasul. Apa itu kitab Allah dan sunnah? Kemudian yang keenam adalah menghormati pewaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Nabi itu adalah orang-orang yang taat kepadanya. Al-ulama, karena disebutkan bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka kemudian bahagian daripada akhlak kepada Nabi SAW itu adalah menghormati pewarisnya itu. Kemudian yang ketujuh adalah melanjutkan misi dakwah dari Nabi SAW. Tidak ada salahnya ibu-ibu mengajarkan anaknya, bawalah cerita-cerita tentang Nabi SAW itu. Sampaikanlah adab Nabi minum misalnya. Jadi kita ajarkan juga ibu-ibu anak kita minum dengan tangan kanan. Kita sebutkan Nabi mengajarkan kita minum begini. Minum, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Itu kata Nabi SAW. Itu sama dengan sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, sambil sekaligus juga menghidupkan sunnahnya. Apalah misalnya ibu-ibu yang diajarkan Nabi kepada kita, kita ajarkan pula kepada generasi sesudah kita. Beri landasan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Anak kita itu mungkin senang juga dia mendengar. Nah, kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita makan dan minum mesti dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Kemudian Nabi itu makan sekedarnya, tidak berlebih-lebihan, mengamalkan ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nabi itu selalu misalnya
Nabi mengajarkan lambung kita itu hendaknya dibagi 3. Sepertiganya makanan, sepertiganya air, sepertiganya udara. Sehingga ketika kita siap makan, tidak pula terganggu pekerjaan kita, tidak pula ngantuk mata kita. Nabi juga memerintahkan kita untuk itu, melanjutkan misi Nabi, melanjutkan dakwah dari Nabi itu. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang engkau terima dariku, walaupun hanya 1 ayat. Sampaikan itu. Melanjutkan dakwah dan perjuangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun, Allah pun mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa umat yang terbaik itu adalah kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa umat yang terbaik itu? Yang berdakwah, yang melaksanakan amar ma'ruf, yang melarang mencegah perbuatan yang mungkar. Itu sudah berarti kita melanjutkan dakwah Nabi itu. Kalau ada kita nampak kejahatan ibu-ibu, bapak-bapak di hadapan kita, nah hendaklah kita berusaha mencegahnya. Hendaklah berusaha mencegahnya. Jangan dibiarkan saja. Kalau kita biarkan saja, kena kita di sini. Akhlak kepada Nabi itu tidak menyambung dakwahnya, tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Misi dari perjuangan Nabi itu kan sama-sama tahu kita ibu-ibu. Misi kita dalam menjalankan misi yang dibawa oleh Nabi itu kan memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana caranya? Apa-apa yang baik diperintahkan oleh Nabi, apa-apa yang buruk dilarang oleh Nabi. Itu adalah dakwah. Akhlak kepada Nabi ini menghendaki kita untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, lah cukup itu untuk direkam nak. Kadang-kadang direkam menyimpannya ya. Alah dulu tuh. Lah, stop, cut. Ya. Jadi tak jamaah sudah sasang ustaz sasang dia merekam kau. Tapi tadi lah cukup itu untuk direkam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, ringkasnya ibu-ibu, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tak ada kewajiban kita yang paling penting selain dari berlaku mulia kepada Nabi SAW. Bahkan menyebut Nabi tak cukup hanya dengan namanya saja, Muhammad. Itu tidak cukup, karena Allah sendiri menyebut Muhammad itu diiringi oleh Allah dengan kalimah Rasulullah atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dewa asal sabui saja,
Muhammad. Tapi kalau anak keponakan wa ada namanya Muhammad Abulia. Muhammad Mesenta. Muhammad Mesenta Muhammad. Kalau anak awak Ahmad Abulia. Tapi kalau menyabui Nabi tidak boleh seperti itu. Mesti langkok-langkok samparno sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita memuliakan Nabi, sebutan Nabi itu harus dengan sebutan yang mulia pula. Langkok-langkok menyapuinya. Sedangkan orang ibu kurang tersabit namanya labanginya kawan. Keceknya wak kurang adab. Pada saudara Ismail disilakan. Ismailnya kawan. Awaklah haji. Macam itu ya. Awaklah berpendidikan. Awak bagala kalau di kampung angkur rumah panjang misalnya. Daba amang daba aja dulu, tapi kurang samparono, kurang adab. Apalagi kepada Nabi. Maka apabila kita menyebut nama Nabi, sebutlah secara lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Karena Allah pun tidak pernah di dalam Al-Quran ini menyebut hanya Muhammad saja. Bahkan dalam ayat tadi ibu-ibu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menyebut dengan sebutan yang mulia. Kemudian yang kedua ibu-ibu yang paling penting itu adalah yang pertama tadi ridha beriman kepada Rasul. Keridaan tadi insya Allah membuat awak tak pernah merasa barek untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Di orang tua-tua kita kan lain tersabut je ibu-ibu ya. Namanya tu kalau orang anggak kan tak muak, tak reda. Kalau orang anggak banyak sabuitnya, ada sehalangan dari sabuitnya. Deknya anggak, deknya tak menerima. Kepada Nabi yang pertama ridha dulu. Ridha beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para buah tadi itu Bu, iman kepada Rasul itu, akhlak kepada Rasul itu paling tidak ada 7. Ringkaskan, dan pertama tadi ridha beriman kepada Rasul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku reda Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai dan memuliakannya melebihi kecintaan dan kemuliaan kita kepada yang lain-lain. Awak boleh saja mencintai orang tua, ayah, mencintai anak, mencintai istri atau suami, mencintai rumah mewah yang kita punya. Yang tidak boleh itu
kecintaan kita kepadanya melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Asyik ibu-ibu menghias rumah, menyapu rumah karena kita sayang dan cinta kepada rumah kita, itu boleh. Tetapi ketika azan berkumandang, tinggalkan dulu, kita pai sholat. Jadi tidak dilarang dari ibu-ibu kita mencintai sesuatu yang kita miliki, ya. Tetapi tidak boleh melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada harta, kekayaan boleh, tetapi ketika ada perintah misalnya wa mimma razaqnahum yunfikun, sebahagian dari yang kita punya itu kita nafkahkan. Itulah sama kita dengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai harta yang kita punya. Ketika diminta sebahagiannya wa mimma razaqnahum yunfikun, ringan tangan kita, itu berarti kita lah lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasul daripada harta yang kita punya. Tetapi kalau misalnya kita punya harta, kita mencintainya, ada perintah wa mimma razaqnahum yunfikun, kita tidak mau, kita cari-cari alasan, itu baru kita ingkar namanya. Lebih mencintai harta daripada Allah dan Rasul. Dan ketiga, taat dan patuh kepada Rasul, kemudian mengucapkan salawat buat Rasul, lalu menghidupkan sunnahnya, dan keenam menghormati pewarisnya. Siapa pewaris Nabi itu? Adalah orang-orang yang soleh, ulama, karena dia adalah warasatul anbiya. Kemudian melanjutkan misi dakwah Nabi. Tidak boleh kita membiarkan apabila ada kemungkaran di permukaan bumi ini yang tampak di mata kita. Kata Nabi, man ra'a minkumul munkar fal yughayyir biyadi. Apabila tidak sanggup, apabila dia melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangan, dengan kekuasaannya. Apabila dia tidak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lisan, dengan nasihat, karena kita tidak punya kuasa. Tidak juga sanggup dengan lisan, dengan hati, biqalbi. Yang dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Tapi yang penting tidak membiarkan kemungkaran ada di hadapan kita. Demikianlah ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.